Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Burhanuddin Algoni dan saya dari kelompok 9 dan tidak lupa dengan kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Abdur, terus yang kedua ada Arifiani. Dan pada kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas tentang apa itu ijtihad, hukum-hukumnya, dan siapa saja yang berhak untuk beristihad. Langsung saja ke materi yang pertama. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwasannya Al-Quran dan hadis bukanlah hukum utama Islam. Tapi apa? Tapi adalah sumber hukum Islam yang di dalamnya perlu banyak sekali kiasan-kiasan, pembahasan-pembahasan yang perlu ditafsirkan kembali. Maka dari itu perlu yang namanya adalah istinbatul hukmi atau mengambil suatu hukum yang salah satunya adalah ijtihad. Nah, maka dari itu apakah yang dimaksud dengan ijtihad itu? Mari kita simak video berikut. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan yang berarti upaya atau kemampuan. Secara istilah, ijtihad memiliki beragam definisi dan penjelasan. Teman-teman semua, Imam Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai bahtu mujtahid wus'atu fi talabil ilmi bi ahkam syar'iyyah, bahwasanya pencarian seorang mujtahid dalam menuntut ilmu bi ahkam syar'iyyah, dalam urusan-urusan syar'iyyah. Begitu Imam Baidawi pun mengatakan hal yang serupa. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya ada sebuah cerita menarik dari Mu'adz bin Jabal yang dimana diriwayatkan dalam satu hadis bahwasanya umatku, di antara umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram adalah Mu'adz. Inilah mengapa dan inilah asal mula dari suatu hukum yang bernama ijtihad. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat mengirimkan Mu'adz bin Jabal untuk menjabat sebagai gubernur di Yaman. Sebelum berangkat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, apa pedomanmu jika hendak memutuskan sesuatu?" Mu'adz menjawab, "Kitabullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Bagaimana jika tidak kau jumpai dalam kitabullah?" Mu'adz menjawab, "Sunnah Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali kepada Mu'adz, "Bagaimana jika tidak kau temui dalam sunnah?" Kemudian Mu'adz menjawab, "Aku akan pergunakan pikiranku untuk berijtihad." Mendengar hal itu, Rasulullah berseri-seri mendengarnya. Oke teman-teman, itulah cerita tentang Mu'adz bin Jabal. Nah, dari cerita itu kita bisa simpulkan bahwasannya setiap kita sebenarnya boleh untuk berijtihad gitu kan ya. Nah, dari ijtihad ini akan melahirkan 4 sumber hukum primer di dalam Islam, yaitu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya apabila semua orang bisa berijtihad? Tentunya akan menjadikan suatu hukum yang sangat-sangat blunder gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan apa saja syarat-syarat seorang mujtahid itu? Nah, kita akan saksikan pada video yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait syarat-syarat mujtahid. Yang pertama itu adalah mengetahui atau menguasai bahasa Arab. Ya. Mengapa seorang mujtahid itu, ketika kita ingin menjadi seorang mujtahid atau ketika seseorang itu ingin berijtihad, ya, salah satu syaratnya supaya bisa menjadi mujtahid adalah untuk salah satunya menguasai bahasa Arab. Karena ya sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab dan As-Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa Arab. Nah, keduanya merupakan sumber hukum Islam, sehingga tidak mungkin seseorang bisa mengistinbatkan hukum Islam tanpa memahami bahasa Arab dengan baik. Nah, sedangkan hukum Islam itu sendiri itu berasal dari 2 pedoman utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini para ulama juga telah menyepakati seseorang itu dikategorikan menguasai atau memahami bahasa Arab itu tidak kemudian harus selevel dengan atau setara dengan setingkat pakar bahasa Arab. Cukup bisa dilihat dari
dia menguasai aspek-aspek bahasa, mungkin seperti tata bahasanya, kemudian susunan katanya, kemudian ilmu kebahasaan yang seperti nahwu sorof, kemudian dilalat lafad, muhkam mutasyabihat, nas, fatwanya begitu. Am, khos, mutlak, muqayyad begitu. Kemudian yang kedua itu adalah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an ya. Sebagaimana kita ketahui, Al-Qur'an dan As-Sunnah tadi menjadi dua pedoman utama agama ini. Jadi perlu seorang mujtahid itu harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Al-Qur'an itu sendiri gitu. Ya, karena Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum syara, ya, sehingga misalnya bagi seorang yang menggali hukum syara tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Qur'an. Ya, menurut beberapa ulama, menurut Imam Syafi'i, ya, yang dimaksudkan dengan memahami atau mengetahui atau menguasai Al-Qur'an di sini, beliau menyebutkan bahwa seorang mujtahid itu harus hafal secara sempurna, secara kamil ya Al-Qur'an itu sendiri. Tapi menurut beberapa ulama itu tidak mengharuskan seorang mujtahid itu harus hafal semua atau hafal secara keseluruhan gitu. Namun seorang mujtahid itu bisa dikatakan menjadi seorang mujtahid apabila dia mampu memahami atau menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum syara gitu. Dan juga dia mampu atau memiliki kemampuan metodologi dalam menangkap makna atau pesan yang ada dalam kandungan ayat itu tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang memadai tentang As-Sunnah ya, sebagaimana tadi Al-Qur'an ya, di sini juga As-Sunnah. Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili itu seorang mujtahid itu harus memiliki pengetahuan ya tentang As-Sunnah ini, baik secara bahasa maupun kandungan hukumnya. Jadi kandungan hukum yang ada dalam hadis tersebut atau sunnah tersebut, As-Sunnah tersebut. Kemudian menurut Asy-Syaukani juga di sini seorang mujtahid itu harus mengetahui ya sunnah itu sebanyak-banyaknya. Paling tidak dia harus mengetahui atau memahami paling tidak 500 hadis gitu. Kemudian juga memahami asbabul wurud, kemudian ilmu-ilmu dirayah, kemudian riwayah, asbabul wurud, jarh wa ta'dil. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah mengetahui letak ijma' dan khilaf. Ya, pengetahuan tentang hal yang telah disepakati dan hal yang masih diperselisihkan. Ya. Mengapa kita harus mengetahui, seorang mujtahid harus mengetahui ijma' dan khilaf ya, supaya ketika dia nantinya berijtihad dia tidak menyelisihi hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan artinya sudah menjadi ijma' para ulama, kesepakatan para ulama akan hukum tersebut begitu. Nah, dan juga khilaf di sini supaya kita bisa menggali atau mendapatkan hasil ijtihad dari hukum yang masih terjadi khilaf itu tadi. Kemudian yang kelima itu adalah mengetahui maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah semua hukum Islam yaitu memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, jadi semua keputusan hukum itu selaras dengan tujuan syariat Islam yaitu tadi ya secara garis besar itu memberikan rahmat kepada alam semesta dan juga khususnya kemaslahatan manusia begitu. Jadi di dalam maqasidus syariah itu terbagi menjadi 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan daruriyat. Daruriyat itu seperti nanti maksudnya ke ibadah, kemudian adat, muamalat dan juga jinayat. Nah, kemudian yang kedua itu ada hajiyah yang diperlukan ya sebagai pendukung saja, seperti kalau dalam ibadah itu ada rukhsah begitu. Kemudian ada tahsiniyat untuk mengontrol sesuatu yang baik. Kemudian yang keenam adalah memiliki pemahaman dan penalaran yang baik, yang benar. Ya, pemahaman dan penalaran yang benar di sini itu merupakan modal dasar
bagi seseorang yang ingin berijtihad atau ingin menjadi seorang mujtahid tadi. Nah, supaya produk-produk ijtihadnya atau hasil dari yang ia ijtihadkan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, jadi secara benar dan tidak sembarangan gitu. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Ya, ini usul fikih ini merupakan ilmu dasar yang harus dikuasai atau dipelajari betul atau didalami oleh seorang mujtahid gitu. Karena ilmu ini yang menjadi alat utama ya untuk seseorang berijtihad, karena dari situlah kita bisa mengetahui metode ijtihad gitu. Kemudian bagaimana cara mengistinbatkan suatu hukum gitu. Kemudian yang terakhir adalah niat dan i'tikad yang benar. Nah, ini niat ini pasti menjadi hal utama ya ketika kita melakukan suatu kegiatan atau suatu perbuatan atau amal gitu. Jadi seorang mujtahid itu harus memiliki niat yang ikhlas semata-mata untuk Allah, karena jika tidak dari awal niatnya sudah tidak benar, maka itu bisa jadi di tengah jalan nanti melenceng atau tidak sesuai ketika memberikan fatwa atau hasil dari hukum istinbat hukum Islam itu tadi gitu. Hukum ijtihad terdapat 4, yaitu fardu ain, fardu kifayah, sunnah, dan haram. Yang pertama fardu ain. Ijtihad menjadi fardu ain dalam 2 hal. Pertama ialah ijtihad untuk dirinya sendiri, maka hukumnya fardu ain karena seorang mujtahid tidak boleh taklid kepada mujtahid lain. Kedua ialah ijtihad menjadi fardu ain ketika terjadi kekosongan hukum sedangkan ia hanya satu-satunya mujtahid yang ada, maka ia wajib melakukan ijtihad karena tidak boleh ada kekosongan hukum. Yang kedua, fardu kifayah. Ijtihad menjadi fardu kifayah ketika terjadi permasalahan baru dan kondisi pada saat itu tidak mendesak serta pada saat itu banyak mujtahid, maka seluruh mujtahid terkena fardu kifayah untuk melakukan ijtihad. Ketika salah satu dari mujtahid sudah melakukan ijtihad, maka hukum fardunya hilang. Yang ketiga, sunnah. Ijtihad hukumnya sunnah dalam 2 hal. Terdapat 2 hal. Yang pertama, ijtihad dalam hukum permasalahan yang belum terjadi. Yang kedua, ijtihad ketika diminta fatwa dalam hukum permasalahan yang baru yang belum terjadi. Yang keempat, haram. Ijtihad hukumnya haram dalam 2 hal, yaitu pertama, ijtihad dalam hukum yang sudah qat'i, misalnya ijtihad dalam yang sudah disepakati seperti ijtihad hukum sholat 5 waktu dan kewajiban puasa Ramadan. Yang kedua, seseorang yang melakukan ijtihad tetapi ia tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad. Seseorang yang tidak memiliki syarat-syarat ijtihad maka hukumnya haram karena ia bisa mengeluarkan hukum yang sesat serta tidak mungkin menemukan hukum yang benar karena ia tidak memiliki ilmu. Baiklah teman-teman, itulah video yang bisa kami persembahkan. Tentunya apa yang kami sampaikan jauh dari kata sempurna. Ibarat suatu kata pernah mengatakan, tiada gading yang tak retak, tiada kesempurnaan, melainkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa yang kami sampaikan jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami mohon maaf apabila ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.